Tetapi yang paling utama kalau keluhan mereka kan merasa mendapat pertama dari sisi ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian tentang besaran upah yang diterima. Yang kedua, mereka mendapat perlakuan kekerasan saat bekerja. Itu kan saya dengar ada 2 yang dalam keadaan hamil. Nah, nanti saya identifikasi dan nanti koordinasi saya dengan tim PPA, Polda, NTT, dan Polres Sika. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang kembali menyentak publik. Kali ini, terjadi di Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Belasan perempuan muda asal Jawa Barat diduga menjadi korban eksploitasi di sebuah tempat hiburan malam. Mereka direkrut dengan janji pekerjaan, namun setibanya di lokasi, situasi berubah. Para korban disebut mengalami tekanan, pembatasan kebebasan, hingga dugaan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Kasus ini mencuat setelah salah satu korban berhasil mengirim pesan meminta pertolongan. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh relawan kemanusiaan bersama aparat kepolisian setempat. Polisi bergerak cepat. Penyelidikan dilakukan. Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dan proses hukum kini berjalan. Di tengah proses itu, perhatian publik semakin besar ketika Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, turun langsung ke Maumere. Ia memastikan para korban mendapatkan perlindungan, pendampingan hukum, serta pemulangan secara layak ke daerah asal. Langkah ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah daerah, relawan, dan aparat penegak hukum disebut berkoordinasi untuk memastikan para korban tidak kembali mengalami tekanan atau intimidasi. Kasus ini bukan hanya tentang satu tempat, satu kota, atau satu kelompok korban. Ini menjadi pengingat bahwa praktik perdagangan orang masih menjadi ancaman nyata, terutama bagi perempuan muda yang mencari pekerjaan di luar daerah. Berikut adalah rekaman perbincangan yang diunggah langsung oleh Deddy Mulyadi di akun Instagram pribadinya, saat berbicara bersama Suster Ika serta para kepala daerah terkait penanganan kasus ini. Mari kita simak. Ya, dalam rangka apa Pak Gubernur? ya dalam rangka memastikan yang 13 korban ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan baik. Sehingga mereka bisa kembali ke Jawa Barat, tetapi proses hukumnya tetap berlanjut dan mereka memiliki kesiapan untuk terus mengikuti proses penanganan perkara ini dari mulai penyelidikan, sekarang sudah penyidikan, penetapan tersangka, kemudian mereka melengkapi berkas nanti di kejaksaan kalau diperlukan menjadi saksi di pengadilan. Jadi saya memastikan bahwa seluruh proses itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia melakukan pendampingan sampai masalah ini selesai. Jadi hari ini pasti dibawa pulang semua? Mereka hari ini pulang dulu. Nah kemudian setelah itu mereka akan kembali berdasarkan kebutuhan penanganan perkara tersebut. Berapa orang yang akan dibawa pulang? 13 orang. 13 atau 10 orang Pak Gub? 13. Karena ada yang sudah kembali Pak Gub. Tinggal di sini 12. Nah, tinggal 12 orang pas satu pesawat. 12 orang. Berarti bahwa hari ini 12 orang Pak Gub. Iya, 12 orang. Pak Gub, ini kan di Maumere ini kan bukan hanya di Pak Jelka saja Pak. Banyak warga Bapak yang berada di tempat-tempat kafe-kafe itu. Apakah Pak Gub hanya mengambil mereka yang Oh tidak enggak, vaksinasi gini, ke bawah? kalau orang bekerja tidak bermasalah, tidak ada masalah. Dia bekerja dimanapun. Yang kita tangani adalah orang bekerja mengalami masalah. Sejauh ini masalah apa yang Pak Gub informasi? Masalah yang tahu adalah nanti penyidik yang menyampaikan. Saya sendiri kan, tetapi yang paling utama kalau keluhan mereka kan merasa mendapat pertama dari sisi ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian tentang besaran upah yang diterima. Yang kedua, mereka mendapat perlakuan kekerasan saat bekerja. Pak Gub, ini kan mereka kan ada utang ini di kafe itu. Apakah Kasbom, apakah Pak Gub akan membayar semua utang mereka? Ya nanti kita lihat dulu hutangnya diakibatkan oleh apa. Jadi sebelum mereka membayar hutangnya, apa sih kewajiban perusahaan? Ini kan perusahaan dalam pandangan saya terhadap mereka sudah dipenuhi atau tidak? Ya. Kalau persoalan pembayaran hutang kalau ditimbulkan saya bayarin, nggak ada masalah. Ya. Ada 11 lagi Pak Gub yang di Elektras itu bagaimana? Tergantung mereka bersedia nggak untuk kembali. Mereka mengalami masalah tidak? Itu kan saya dengar ada 2 yang dalam keadaan hamil. Nah, nanti saya identifikasi dan nanti koordinasi saya dengan tim PPA, Polda, NTT, dan Polres Sika.
Tidak sekalian besuk mereka Pak Gub. Tidak Ya. sekalian melihat mereka di tempat yang sekarang mereka nginep Pak Gub. Tergantung merekanya. Mereka menginginkan Ya tidak. kebetulan gubernurnya ada di sini. Ya nanti kita lihat. Karena kalau pernyataan dari teman-temannya tadi kan pernyataannya bahwa yang 11 itu justru sangat betah. Kan kita nggak boleh maksa orang yang betah. Ya. Sekedar silaturahmi saja Pak Gub. Ya. Sekedar silaturahmi kan boleh. Ya, Kan boleh anak-anak saja. Pak Gub juga di sana. Iya nanti kita lihat. Ya. dari Iya, 12. jangan maksa ya. Harapan terhadap penegak hukum. Ya tegakkan hukum dimanapun. Saya yakin bahwa teman-teman Polres, Kejaksaan mampu menangani ini secara baik. Ini sudah era transparan, semua orang melihat sebuah proses. Ya. Pak Gub nanti 13 orang di Jawa Barat di apain Pak Gub? Ditempatkan dalam satu. Satu mudah-mudahan mendapat suami yang baik. Ya. Kan? Ya kan yang kedua mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang baik. Semuanya nanti dipulang ke kampung halamannya. Ya iya ke kampungnya, masa dipulangin ke rumah saya. Makasih Pak Gub. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.